Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sesi ini, di video ini, saya akan membahas bagaimana menggabungkan antara makro, form, dan report ya. Makro sendiri pada prinsipnya adalah sebuah tools yang ada di Microsoft Access untuk mengotomatisasi aktivitas yang sifatnya berulang-ulang. Contohnya apa? Contohnya misalkan membuka report gitu ya, membuka form, membuka misalnya menghitung gitu ya untuk hal-hal tertentu lah. Nah, yang biasanya umumnya digunakan makro ini untuk membuka report dan membuka form. Nah, ataupun bisa juga digunakan untuk sintak-sintak tertentu. Nah, saya akan contohkan yang sederhana ya. Karena sebelumnya sudah saya bahas mengenai makro, sebenarnya sudah sempat saya singgung ketika saya membuat update query ya. Nah, update query di tombol simpan. Ini mengenai embed makro. Nah, ini sebenarnya sudah disebut makro ya. Nah, jadi tampilan makro tuh seperti ini nantinya. Nah, cuman kalau di sini memang makronya sudah cukup kompleks karena sudah melibatkan beberapa action atau beberapa aktivitas lah ya. Tadi kan saya bilang bahwa makro ini fungsinya mengotomatisasi kegiatan yang berulang-ulang. Nah, tombol simpan ini akan dilakukan kan berulang-ulang. Oleh karena itu bisa dieksekusi menggunakan makro gitu ya. Nah, terus kalau Anda perhatikan ini ada beberapa action ya. Jadi isinya dari makro itu apa kalau begitu? Isinya adalah action ya, action yang kita tentukan berdasarkan ketentuan tertentu tentunya. Bahkan mungkin ada kondisi-kondisi yang perlu kita tambahkan gitu ya. Nah, di sini sendiri kalau Anda perhatikan ada berapa action sih? Nah, Anda tinggal lihat ini yang di blok ya. Ini ada satu action pertama untuk error handling. Ini tidak akan saya bahas lebih lanjut karena nanti akan ada pembahasannya di database 2 ya. Ini ada yang berjalankan dengan tombol simpan untuk fungsi simpannya. Ini action control ya, control if ya. Nah, di sini ada action open query, ada dua action open query, action menampilkan pesan, message box, action membersihkan form ya. Jadi dalam satu makro bisa terdiri dari banyak action, oke? Seperti itu. Nah, terus kalau begitu apa bedanya dengan makro biasa? Sama saja sebenarnya. Kalau embed makro ini makronya dibuatkan oleh Microsoft Access karena ada prosesnya, ada namanya proses wizard. Kita ketika membuat tombol ini menggunakan wizard kan, maka oleh karena itu makronya dibuatkan oleh Microsoft Access. Nah, tapi kalau kita ingin membuat sendiri bisa, kita tinggal tekan tombol create. Di sini ada makro ya, nanti tinggal kita tentukan actionnya apa, kriterianya apa. Nah, misalkan kasusnya seperti ini. Misalkan di sini saya punya data anggota perpustakaan. Saya ingin menghubungkan data anggota perpustakaan ini dengan report kartu anggota perpustakaan. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada foto ya. Di sini kan belum. Nanti saya tambahkan dulu ya. Nah, terus nanti di sini si tombol ini adalah si makro ini akan dibuatkan berupa tombol. Tombolnya adalah cetak kartu anggota perpustakaan. Nah, cuman ketentuannya gini ya. Yang dicetak di kartu anggota perpustakaan kriterianya adalah yang sedang tampil di dalam form. Jadi tidak seluruhnya. Kenapa? Karena kalau sekarang kita tampilkan reportnya, kartu anggota ini akan muncul seluruh datanya. Kalau ada 15 data, tentu 15 kartu anggota di print. Nah, saya ingin mencetaknya berdasarkan ketentuan adalah bahwa yang dicetak nantinya di kartu anggota ini hanya untuk yang sedang aktif di sini, di dalam form ini. Sehingga tidak muncul 15 anggotanya ke print gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Oke. Langkah pertama, kita tambahkan dulu fotonya karena di sini kan belum ada foto. Caranya sama, pakai existing field, kita ambil foto ke sini, labelnya dihapus dulu ya. Nah, biar nanti ada contoh foto ya. Nah, ini misalkan fotonya seperti ini ya. Nah, gini. Terus saya tampilkan, saya tampilkan
Nah, sekarang kita tampilkan ya, misalkan saya isikan data baru tentang saya lah, misalkan ya. Data baru misalkan 0016 ya, namanya misalkan Tri Ramdhani misalkan gitu ya. Jenis kelaminnya laki-laki, kelasnya saya kosong, isikan aja lah 2 KA misalkan gitu ya. 2 KA. Agamanya Islam, tempat lainnya di Bandung. Ya, ini saya kecilin dulu, sorry. Bandung. Terus tanggal lahirnya misalkan 15. Tahunnya 15 ini tahun berapa ya? Tahun 90 lah misalkan ya. Terus alamatnya Jalan Ranca Ekek misalkan ya. Kota Bandung. Teleponnya misalkan 02272305584 misalkan ya. Nomor HP-nya misalkan 0819955566 gitu ya. Tanggal masuknya misalkan hari ini. Masa berlakunya 1 tahun misalkan gitu ya. Status pinjamnya bebas tentunya ya. Nah, seperti ini. Terus saya tambahkan foto saya, misalkan saya ambil, add, misalkan fotonya saya simpan di mana ya? Silakan saya simpan fotonya di mana ya? Ini saja di sini ya. Nah, ini harusnya ada nih lama-lama. Nah, ini ya. Nah, nih. Kita lihat dulu di sini. Seharusnya sih ada ya di sini. KTP saya itu. Kok nggak ada ya? Ini misalkan ya. Oke, ini foto saya. Misalkan saya simpan gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba bikin makronya yang menghubungkan nanti ke dalam report kartu anggota perpustakaan. Makronya saya create ya, pilih makro. Nah, action pertamanya adalah open report karena membuka report ya. Report name-nya tentu kartu anggota perpustakaan. Kartu anggota perpustakaan, terus view-nya adalah print preview. Where condition-nya adalah kita bandingkan dari tabel anggota dibandingkan dengan yang ada di dalam form ya. Nomor anggota juga tentunya. Nah, seperti ini. Oke. Kita save. Kita beri nama di sini, namanya adalah cetak kartu anggota ya. Kita beri nama makronya sama saja dengan nama tombolnya ya. Cetak kartu anggota. Oke. Terus, nah ini tinggal di drag aja ya. Nanti makronya simbolnya seperti ini. Nah, seperti ini ada kayak simbol manuskrip ya. Nah, makro sendiri kalau ketika di drag ini otomatis jadi tombol. Nah, seperti ini. Kita tinggal rubah-rubah saja ya. Ini misalkan saya perkecil dulu gitu ya. Tombolnya. Misalkan kayak gini lah biar cepat aja ya. Size to narrowest. Line to left. Nah, ini kan cetak saja biar kelihatan semuanya gedein. Nah, gitu. Oke, ini tinggal dijalankan. Nah, ini ketika saya tampilkan ini yang muncul kan Ria ya. Misalkan saya cari yang saya ya. Yang saya tombol carinya ada nggak? Oh, nggak ada tombol carinya ya. Gimana ya? Oke, saya tampilkan dulu navigation buttonnya biar bisa kita cari pakai navigation button. Ini saya aktifkan lagi navigation buttonnya, yes.
Nah, biar nanti di bawahnya ada buat nyari. Nah, ada di sini nih. Nah, kita bisa cek seperti ini ya. 016. Nah, ini. Nah, misalkan di sini saya munculkan data saya ya. Nah, ketika dicetak, maka yang muncul hanya data saya saja. Tri Ramdhani, Receke, ada fotonya seperti ini ya. Kalau misalkan diganti data yang lain, misalkan Iwan Sulistiawan dicetak, yang muncul hanya Iwan Sulistiawan saja gitu. Nah, kenapa bisa itu dilakukan? Karena di saat kita membuat makro, kita tambahkan kriteria ya. Kriterianya adalah ini ya, kita mencocokkan nomor anggota di dalam tabel harus sama dengan nomor anggota yang ada di dalam form, sehingga ketika dijalankan si formnya dicetak, maka yang muncul hanya data yang sedang aktif di form saja. Ririn Nuria di formnya, maka yang dicetak adalah Ririn Nuria. Tidak seperti kita membuka report secara langsung nih. Kalau kita membuka report secara langsung, munculnya seluruh datanya seperti ini. Karena tidak ada kriteria kan. Nah, karena kita menggunakan makro, kita bisa menyisipkan kriterianya. Nah, itu contoh implementasi makro yang bisa menghubungkan antara form dengan report. Atau misalkan sebagai contoh gini, contoh yang lainnya. Misalkan saya nggak mau pakai kriteria, tapi saya ingin menghubungkan form dengan form lagi. Misalkan saya ingin membuat makro yang menghubungkan antara data anggota perpustakaan ini dengan master buku perpustakaan yang ini misalkan ya, atau yang berhubungan dengan transaksi lah, biar udah diedit ya. Nah, yang inilah. Nah, saya mau menghubungkan dengan ini. Nah, terus gimana caranya ya? Anda tinggal bikin makro lagi ya. Nah, kalau tadi actionnya adalah open report, berarti sekarang open form ya. Nama formnya adalah tentu peminjaman buku ya. Nah, di sini saya nggak akan pakai kondisi tertentu, jadi hanya menampilkan formnya saja. Ini saya beri nama misalkan dengan nama buka form peminjaman. Nah, saya masukkan lagi makronya seperti tadi. Ini juga sama, ukurannya disamain saja ya. To narrows, link to left. Ini juga sama, diperbesar aja biar kelihatan. Gitu. Nah, ketika dijalankan juga sama seperti tadi fungsinya ya. Cuman kalau ini tidak pakai kriteria, langsung dimunculnya seperti itu. Jadi sekarang antara form peminjaman buku dengan data anggota perpustakaan sudah saling terhubung ya melalui makro. Tuh, ketika diklik langsung muncul. Ketika diklik yang cetaknya juga langsung muncul reportnya. Nah, seperti itu fungsi makro yang digunakan untuk menghubungkan report dengan form atau form dengan form. Nah, biasanya implementasinya makro juga bisa digunakan untuk membuat menu ya. Nah, menunya seperti ini contohnya. Nah, ini Anda bisa membuat menu, nanti Anda cobain sendiri. Nah, ini setiap tombol ini isinya adalah open form. Nah, kalau untuk membuka laporan berarti open report seperti itu. Nah, itu pembahasan mengenai makro. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Mungkin kalau Anda perhatikan di sini, ini tampilannya ini makro di Microsoft Access 2007, jadi agak beda ya. Kita pakai kan sekarang 2016, ya betul 2016. Jadi mungkin tampilannya akan sama seperti yang video ini saya buat. Mudah-mudahan Anda bisa pahami. Silakan Anda buat pertanyaan atau kita bisa diskusi mengenai materi ini. Maka sudah secara keseluruhan materinya sudah saya bahas semua ya, karena saya bahas semua ya. Oh ya, satu lagi ya sebenarnya. Nah, ini oke, nanti kita cobalah ini ya. Oke, kalau itu saya bahas yang berikutnya adalah untuk membuat report periodik ya. Ini juga sama, berhubungan dengan makro, report, dan form. Oke, berarti materinya satu lagi ya setelah ini. Untuk materi makro, untuk yang ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.